Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wafi Paradisa Awari dengan NIM 19234023 pada mata kuliah Preservasi dan Konservasi dengan dosen pengampu Ibu Desriani. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang faktor kerusakan bahan pustaka dan cara pencegahannya. Yang pertama, faktor-faktor penyebab kerusakan bahan pustaka. Kondisi koleksi dikatakan rusak apabila terjadi penurunan kualitas yang dimiliki oleh suatu koleksi sehingga tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal. Tujuan dari perlunya mengenal faktor-faktor penyebab kerusakan koleksi yaitu untuk memudahkan untuk menganalisis kebutuhan pelestarian atau preservasi koleksi dan merencanakan penanganan selanjutnya. Semuanya bertujuan untuk menyelamatkan nilai kandungan informasi maupun menyelamatkan bentuk fisik koleksinya. Faktor internal. Faktor penyebab kerusakan bahan pustaka yang pertama yaitu faktor internal. Faktor internal karakteristik koleksi. Kertas tersusun dari senyawa kimia yang lambat laun akan terurai karena tinggi rendahnya suhu maupun kuat lemahnya cahaya yang menerpa koleksi. Sampul koleksi yang terbuat dari karton, biasanya karton mengandung asam. Proses asam akan berpindah ke kertas pada buku yang menyebabkan menurunnya kualitas kertas. Dalam kondisi seperti ini, maka kertas akan menjadi rapuh dan mudah hancur. Kandungan senyawa asam di dalam kertas akan mempercepat reaksi hidrolisis, sehingga semakin cepat hidrolisisnya, maka semakin cepat pula terjadinya pelapukan pada kertas. Jadi semakin tinggi kandungan asam pada kertas, maka kertas itu akan menjadi cepat rapuh. Faktor eksternal. Yang pertama ada lingkungan. Secara umum, kerusakan koleksi yang disebabkan oleh faktor lingkungan tersebut biasanya berhubungan dengan faktor fisika, seperti paparan cahaya, sinar matahari atau lampu, pencemaran udara, temperatur atau suhu, kelembapan udara, debu. Selain itu, faktor lingkungan lainnya dapat berupa sisa makanan dan minuman maupun rak atau lemari penyimpanan koleksi yang tidak memenuhi syarat. Yang ketiga, bencana alam. Bencana yang disebabkan oleh faktor alam seperti banjir, gempa bumi, tsunami, gunung meletus, badai, angin puting beliung, gerakan tanah atau longsor, dan lain-lain sebagainya. Bencana alam tentu saja bisa menyebabkan kerusakan terhadap bahan pustaka beserta manusia-manusia yang sedang berada di dalam perpustakaan tersebut. Yang keempat ada faktor biota. Faktor biota menjadi musuh yang cukup besar bagi perpustakaan. Hal ini karena biota tersebut merupakan salah satu sumber perusak koleksi yang banyak terjadi. Biota yang dimaksud seperti makhluk perusak yang berupa semut, serangga, jasad renik atau mikroorganisme seperti jamur maupun substansi biologi lainnya. Cara pencegahan kerusakan bahan pustaka. Selanjutnya, faktor pencegahan kerusakan bahan pustaka karena faktor lingkungan. Yang pertama disebabkan oleh temperatur udara. Suhu yang ideal bagi bahan perpustakaan adalah 20-24 derajat Celcius. Salah satu cara untuk mendapatkan kondisi seperti yang direkomendasikan oleh Organ adalah memasang AC 24 jam sehari selama 7 hari dalam seminggu. Suhu diatur dalam 26-28 derajat Celcius untuk mencegah terjadinya fluktuasi temperatur udara pada siang dan malam hari, dan suhu tersebut cukup sejuk bagi manusia dan aman bagi bahan pustaka. Jika terjadi kelembapan udara yang tinggi, maka diturunkan dengan memasang alat dehumidifier di ruangan koleksi atau silica gel, laci-laci yang berfungsi untuk menyerap kelembapan. Yang kedua, faktor cahaya matahari. Buku di ruangan koleksi sebaiknya diletakkan jauh dari jendela atau tidak langsung mengenai cahaya. Yang kedua, cahaya lampu. Dapat dilakukan dengan memperkecil intensitas cahaya yang masuk ke ruangan koleksi, memperpendek waktu pencahayaan, dan menghilangkan radiasi UV. Yang ketiga, faktor pencemaran udara. Bahan pencemar udara seperti gas-gas pencemar, partikel debu, dan logam yang merusak kertas dapat dikurangi dengan langkah-langkah ruangan menggunakan AC. Karena dapat mengurangi debu di ruangan dipasang alat pembersih udara dan menyimpan buku dalam kotak-kotak pelindung. Yang kedua, faktor biota.
Untuk memperpanjang tindakan preventif untuk mencegah tumbuh dan berkembangnya jamur dan serangga adalah dengan memeriksa bahan perpustakaan secara berkala, melakukan pembersihan debu secara berkala pada tempat penyimpanan bahan perpustakaan, dan menurunkan kelembapan udara di ruangan koleksi agar tidak terlalu lembab, serta buku-buku tidak disusun terlalu rapat pada rak karena dapat mengalami sirkulasi udara. Yang ketiga, faktor manusia. Yang pertama, tempat penyimpanannya dilakukan di dalam rak. Yang kedua, penataan buku pada rak secara tegak. Yang tiga, penataan buku-buku. Yang keempat, faktor bencana. Dengan mempersiapkan lemari khusus untuk jenis-jenis koleksi yang tidak ternilai, mempersiapkan peralatan pencegahan kebakaran di ruangan-ruangan seperti sprinkle hidran, smoke detector, serta mempersiapkan nomor-nomor penting yang dapat dihubungi pada saat keadaan darurat seperti pemadam kebakaran, kepolisian, rumah sakit, dan lain-lain sebagainya. Demikianlah penjelasan materi faktor-faktor penyebab kerusakan bahan pustaka dan cara penanggulangannya yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.